Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, atau Ijma' Salaf fil I'tiqad, Ijma' Salaf dalam akidah, oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani yang hidup di abad ke-3 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sebagaimana yang telah kita lewati pada pembahasan yang terakhir, Imam Harab Al-Kirmani menutup kitab beliau ini dengan menyebutkan beberapa kelompok-kelompok sesat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, atau nenek moyang kelompok sesat yang muncul di awal-awal generasi kaum muslimin, dan sebagian mereka atau bahkan kebanyakan mereka masih bergentayangan alias pemikirannya, akidahnya di tengah-tengah kaum muslimin. Ini wallahu ta'ala alam di antara faedahnya untuk kita lebih istiqamah di atas akidah yang sahihah, untuk kita termotivasi terus belajar akidah sahihah, untuk kita tetap konsisten di atas akidah salaf ashabul hadis, dan sekaligus menjauh dari segala bentuk pemikiran, keyakinan, akidah-akidah yang sesat yang masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan jangan pernah merasa aman dari kesesatan penyimpangan, karena hati manusia ada di antara dua jemari Allah. Manusia terkadang bisa berubah, dan ini yang sudah kita sampaikan kemarin, ya, banyak dai-dai yang berguguran akidahnya di tengah jalan. Mereka dulunya di atas akidah sahihah, namun sekarang menyimpang.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat dan kesesatan serta penyimpangan, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf sampai akhir hayat kita. Ini sekali lagi di antara faedah-faedah kita belajar kelompok-kelompok sesat untuk mengokohkan diri kita di atas akidah salaf dan sekaligus menjauh dari segala hal yang menyimpang darinya. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal, tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan sekaligus kita juga mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya kesesatan tersebut. Nah, sekarang kita sampai pada poin ke-81. Di antara kelompok sesat adalah wal bakriyatu, kelompok yang dinisbatkan kepada pendirinya Bakar bin Ukhti Abdul Wahid ibni Zaid. Di footnote ada kelompok al-bakriyah wahum qadariyatun. Mereka termasuk sekte kelompok al-qadariyah atau mu'tazilah. Ya, qadariyah ini juga sektenya al-mu'tazilah. Dan ini sudah kita lewati pembahasannya di poin 80 yang muncul di zaman para tabi'in dengan pelopornya Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid. Kalau yang sekarang ini mereka kelompok aqlaniyun, para penuhan akal atau kelompok liberal. Ini adalah cucu-cucunya kelompok al-mu'tazilah. Wahum ashabul habbati wal qirat wad danik. Mereka dikatakan pengikut kelompok al-habba wal qirat wad danik. Nanti akan ada penjelasan setelah ini. Kenapa dinamakan ashabul habba? Habba itu biji-bijian. Ya, al-qirat ad-danik, ya kurang lebih hal-hal yang receh tadi. Yaz'umun anna man akhadha habbatan aw qiratan aw daniqan haraman fahuwa kafirun. Kelompok ini dinamakan tadi ashabul habba. Ya, kalau terjemahannya pengikut biji-bijian. Ya, antum jangan salah paham, bukan mereka yang makan biji-bijian kayak monyet, bukan. Nah, namun maknanya mereka punya keyakinan orang yang mencuri meskipun satu biji gandum, satu biji, ya kalau sekarang beras, ya maka dia kafir. Ini ahlul bid'ah, mereka adalah at-takfiriyun tanpa hak. Ya, mereka kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Meskipun sudah kita sampaikan dari awal, ahlul bid'ah mereka maling teriak maling. Kita dituduh takfiriyun, suka mengkafirkan selain golongan ya mereka. Bahkan kemarin ada satu orang datang ke ana, istilahnya tabayun. Ustadz, ada isu ya, ana dengar dari terutama ummahat katanya. Nah, ini alama ya sami itu sesuai dengan apa yang ana kabarkan, wallah syahid alama akul. Ada orang yang tabayun minta klarifikasi dari ana, dia mendengar gosip katanya ana di sebagian kajian menghalalkan darah selain golongan kita. Ya, sekali lagi, iya Ustaz, orangnya mengatakan pernah datang di kajian antum, katanya mendengar langsung antum mengatakan halal darah selain dari golongan. Ana bilang kita masih punya kajian di YouTube banyak itu, silakan cek. Tapi ini nggak aneh. Dulu ya mungkin berapa puluh tahun yang 10 tahun yang lalu lebih mungkin ya sama juga ya, kita katanya dituduh menghalalkan darah golongan sebagian kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Namun sekali lagi yang sudah kita sampaikan, ahlul bidah ahlul gosip. Ya, mereka suka menuduh tanpa hak, bahkan kalau mau diteliti mereka yang seperti itu, menghalalkan darah selain golongan mereka.
Ya, demikian pula mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Adapun kita sudah kita sampaikan dari berbagai kajian, kita termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam masalah at-takfir. Salaf memberikan kaidah-kaidah yang sangat ketat dalam masalah kafir mengkafirkan. Tidak seperti yang dituduhkan. Namun intinya inilah dunia penuh dengan ujian, diantaranya ujian gosip-gosip, tuduhan-tuduhan dusta. La katsarallahu amsalahu. Kelompok Al-Bakriyah mereka mengklaim bahwasanya seorang yang mencuri meskipun 1 biji gandum atau biji beras atau daniqon juga sama. Mungkin beberapa biji gandum kalau mungkin dirupiahkan atau diuangkan kata kamus bahasa Arab daniqon itu 1/6 dirham. Artinya sedikit. Yang dicuri pelakunya langsung divonis kafir. Dan ini sekali lagi bagian daripada akidah ahlul bid'ah secara umum. Mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Wa qauluhum yudahi qaulal khawarij. Dalam bab ini mereka ini menyerupai kelompok al-khawarij. Dan sudah kita sampaikan, terkadang sebagian kelompok itu mengadopsi ajaran-ajaran kelompok yang lain. Terkadang menggabungkan antara berbagai macam ajaran kelompok-kelompok sesat. Ya sufi, ya khawarij, ya mu'tazilah, liberal, ya jahmiyah. Ini banyak seperti itu. Maka jangan heran. Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Kemudian poin yang ke-82, wal jahmiyah. Ini juga nenek moyang kelompok sesat. Ya, kalau kita ringkas dari awal, nenek moyang kelompok sesat di tubuh kaum muslimin ada 5. Kelompok Syiah Rafidhah, Khawarij, Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah, dan Al-Qadariyah. 2 sudah kita lewati. Al-Murji'ah dan apa? Al-Mu'tazilah. Al-Qadariyah juga sudah lewat. Ya, insya Allah akan dilewati Al-Jahmiyah, Ar-Rafidhah, dan Khawarij. Sekarang Al-Jahmiyah. Wal Jahmiyah, ini secara ringkas kita nggak baca footnote-nya. Insya Allah sudah sering kita lewati. Al-Jahmiyah nisbat kepada pelopornya, pendirinya yang bernama Jahm bin Safwan. Dan sudah kita sampaikan, kelompok-kelompok sesat terkadang dinisbatkan kepada pendirinya, terkadang dinisbatkan kepada tempat mereka keluar, terkadang dinisbatkan kepada pemikiran bid'ahnya mereka atau kelakuan mereka atau ciri khas mereka. Al-Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Safwan. Sekedar tombongan tuh. Tolong sebutkan silsilah nasab kelompok Jahmiyah. Ini sering kita sampaikan. Siapa nenek-nenek moyangnya kelompok Al-Jahmiyah? 6. Tafadhalu. Masih ngantuk? Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, Aban bin Sam'an, Talut, Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini silsilahnya kelompok Al-Jahmiyah. Jahm bin Safwan berguru kepada Ja'ad bin Dirham, dan dua-duanya dihukum mati oleh penguasa kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian mereka berguru kepada Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Asam Al-Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW, dan hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kelompok Jahmiyah ini sama dengan Syiah Rafidhah, diproduksi oleh orang-orang al-Yahud. Dan ini sebagaimana firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
orang-orang Yahudi Nasara tidak ridha kepada kalian kaum muslimin sampai kalian mengikuti ajaran agama mereka. Di antaranya dengan mereka memproduksi ajaran-ajaran yang sesat diselundupkan ke dalam diri kaum muslimin. Ini di antaranya Syiah Rafidah, di antaranya kelompok Al-Jahmiyah. Makanya sebagian masyayikh mereka memperingatkan kaum muslimin Yahudi ya yang ada sekarang ini bukan hanya menyerang kaum muslimin dengan senjata mereka di Gaza, namun juga menyerang dengan mengembangbiakkan kelompok-kelompok sesat, terutama dari tadi Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Makanya jangan heran banyak orang-orang yang sesat, di antaranya karena mereka belajar Islam di Amerika dan sebagainya. Ya, secara akal sehat saja, gimana belajar Islam di negara Yahudi? Ya, sekali lagi meskipun dengan dalih istilahnya kebebasan atau apapun lah namanya, maka sekali lagi orang yang berakal sehat tidak akan mungkin menerima hal tersebut. Makanya mereka ketika pulang sudah dicuci otak mereka, merusak Islam dari dalam, meskipun gelarnya ustadz dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini bahayanya ghazul fikri. Kata para ulama, ada perang pemikiran, dan ini yang lebih berbahaya daripada perang fisik. Kalau perang fisik semua orang tahu Yahudi musuh kaum muslimin, tapi yang sangat berbahaya ketika mereka memproduksi dai-dai penyesat umat, mereka menyusupkannya ke barisan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak sadar mereka juga barisan daripada orang Yahudi. Meskipun kadang teriak-teriak kita lawan Yahudi, padahal sekedar taqiyah sandiwara saja, sama dengan Syiah Rafidah yang ada di Iran. Pura-pura saja sandiwara melawan Amerika, melawan mereka anak cucunya al-Yahud qatalahumullah. Wal Jahmiyah, saya ulang lagi silsilahnya: Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, lanjutkan Aban bin Sam'an, kemudian Talut, kemudian Labid bin Al-Asam Al-Yahud. Ya, tolong dihafalkan, suatu saat kita tanya lagi. Wal Jahmiyah a'da Allah. Kelompok Jahmiyah ini adalah musuh-musuh Allah. Dan kata para ulama, Al-Jahmiyah secara ringkas ada dua jenis. Ada Al-Jahmiyah Al-Mahdo, kelompok Jahmiyah yang murni, betul-betul menelusuri, meniti jejak tadi Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, secara kalau bisa kita katakan totalitas. Ini yang mahdo, yang murni. Ada pula Al-Jahmiyah Al-Mu'awwilah, kelompok Jahmiyah yang mentakwil. Contoh ya, ini terutama dalam bab tauhid asma wa sifat. Kalau Jahmiyah yang murni, mereka menolak, mengingkari semua nama dan semua sifat Allah, totalitas. Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Adapun yang Mu'awwilah, mereka mengimani Allah punya nama, mereka mengimani Allah punya sifat, tapi mereka mentakwil sebagian sifat-sifat Allah. Ar-Rahman alal asistawa, mereka mengatakan istawa maknanya istaula. Kata Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, ini takwilnya Jahmiyah. Yang dimaksud Jahmiyah di sini yang mana? Yang Mu'awwilah. Karena mungkin sebagian kita bertanya-tanya, loh, katanya Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah, tapi kok mereka mengimani sifat Allah istilah menguasai itu termasuk sifat Allah. Sekali lagi itu Jahmiyah yang Mu'awwilah. Contoh yang lain seperti yang juga cantumkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan waza'amatil Jahmiyah al-Mu'attilah ana qaulahu ta'ala
bal yadahu mabsutatan ay nikmatah. Kelompok Jahmiyah Al-Mu'attilah mereka mengklaim makna firman Allah, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, al-yadan artinya nikmata, kedua nikmat Allah. Dan ini yang juga dicantumkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau mengatakan Ahlussunnah menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah, di antaranya sifat kedua tangan bagi Allah. Kemudian kata beliau, dan tidak yahmilun kaulahu bal yadahu mabsutatan ila nikmatan au al-quwatan tahrifal Mu'tazilah wal Jahmiyah. Mereka Ahlussunnah tidak mentakwilkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat atau kedua kekuatan sebagaimana kelakuan Mu'tazilah, kelakuan al-Jahmiyah. Jahmiyah yang mana ini? Al-Mu'awwilah. Paham dong? Makanya sebagian ulama ketika membantah Imam Ibnu Hazm rahimahullah dengan kata-kata al-Jahmi al-Jilid, itu maksud ulama di antara Imam Dhahabi kalau tidak salah, yang dimaksud Imam Ibnu Hazm itu al-Jahmi, yaitu apa? Yang Jahmiyah yang mana? Al-Mu'awwilah. Paham dong? Nah, jadi sekali lagi ini sedikit perincian tentang al-Jahmiyah. Kata Imam Harb al-Kirmani, mereka ada Allah, musuh-musuh Allah. Humul ladzina yaz'umun anal Qur'an makhluk. Ya, Anda bisa tulis poin-poinnya. Apa saja kesesatan Jahmiyah yang murni ini? Ya, sekali lagi yang dimaksud oleh beliau di sini Jahmiyah yang mahdho, yang murni. Kesesatan mereka mengklaim Al-Quran makhluk, dan ini sudah kita sampaikan dari awal bahwasanya yang mengatakan Al-Quran makhluk sepakat Ahlussunnah mengatakan faqad kafara. Wa anna Allah lam yukallim Musa. Yang kedua, di antara kesesatan Jahmiyah, mereka mengklaim Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Dan ini yang sudah kita sampaikan di antara sebab mengapa tokoh mereka yang bernama Ja'ad bin Dirham disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, penguasa atau gubernur pada waktu itu dengan perintah dari Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik, karena dia mengklaim Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Maka ini sama dengan mengingkari firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ayatnya jelas, wa kallamallahu Musa taklima, namun mereka mengingkarinya. Maka ini yang menjadikan mereka sesat bin kufur. Yang berikutnya, yang ketiga, wa anna Allah la yatakallam. Bahkan secara mutlak mereka mengingkari sifat al-kalam bagi Allah. Bahkan tadi semua sifat Allah mereka ingkari. Wala yura, di antara kesesatan mereka juga Allah tidak dilihat. Di mana ini? Jangan ngantuk, bahaya. Di mana? Akidah Jahmiyah mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Di mana? Di surga, di akhirat. Ya, awas ya. Kalau Allah tidak dilihat di dunia, itu akidah siapa? Akidah siapa? Ahlussunnah. Jangan kebalik. Ya, Ahlussunnah meyakini Allah nggak bisa dilihat di dunia, itu hak. Paham? Adapun Jahmiyah kebalikannya. Mereka mengatakan Allah tidak dilihat di akhirat alias di surga. Nah, wala yurafu lillahi makanun. Allah tidak diketahui di mana keberadaannya. Alias mereka mengingkari Allah di atas arsy. Makanya tadi kelompok Al-Jahmiyah Al-Mu'awwilah, ya, mereka ketika mentafsirkan istawa dengan istaula, mereka mengingkari Allah di atas langit. Nah, ini yang dikatakan dari kelompok Al-Jahmiyah Mu'awwilah, karena dalam sebagian akidah mereka mengikuti Jahmiyah yang tulen. Nah,
Jadi sekali lagi, akidah Jahmiyah mengingkari Allah di atas langit atau mengingkari tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lillahi arsyun wala kursiyun. Yang keberapa ini? Yang keenam. Allah tidak memiliki aras dan juga tidak memiliki kursi. Padahal jelas ya, Allah mengatakan Dzul Arsyil Majid. Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Mereka mengingkari arsy dan kursi bagi Allah. Dua-duanya makhluk, namun mereka mengingkarinya. Kemudian wa kalamun katsirun akrah hikayatahu. Kata Imam Harab Al-Kirmani, dan masih banyak kesesatan mereka yang lain, dan aku tidak suka untuk menyebutkan secara terperinci. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan aku lebih baik mengisahkan, menceritakan ucapan Yahudi Nasara daripada aku mengisahkan ucapan kelompok Al-Jahmiyah, karena sangat kufur dan luar biasa sesatnya. Kemudian intinya wahum kuffarun zanadiqa a'da'ullah. Mereka adalah orang-orang kafir, zindik, musuh-musuh Allah. Maka jauhilah, maka waspadalah, berhati-hatilah dari mereka. Ya, kalau mau ditambahkan lagi, coba ya sekedar tombol ngantuk, meskipun sudah kita lewati dari awal-awal penjelasan juga. Coba sebutkan tambahannya apa saja. Paling tidak 3 lah sudah. Iman kata kelompok Jahmiyah hanya sekedar mengenal Allah. Al-ma'rifah. Ahsantum. Yang berikutnya tambahkan lagi. Apalagi akidah kelompok Al-Jahmiyah. 6. Gak usah browsing. Baik. Surga dan neraka tidak kekal. Nah, ini yang kita sering isyaratkan, masih banyak yang meyakini akan akidah ini. Buktinya apa? Beberapa tahun yang lalu muncul buku bestseller, katanya judulnya Akhirat Tidak Kekal. Nah, ini warisannya kelompok Al-Jahmiyah. Demikian pula para ulama mengatakan di antara akidah Jahmiyah, akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, bersatunya hamba dengan Allah. Bahkan beberapa saat yang lalu, naudzubillah min dzalik, kita sebetulnya tadi kata Imam Harab Al-Kirmani, kita nggak suka mengkisahkan cerita-cerita tentang akidah sesat mereka karena sangat luar biasa, menyesatkan umat dan tidak layak. Sebenarnya cuma kita mau sampaikan agar umat waspada. Masih muncul di medsos beberapa saat yang lalu di YouTube atau di potongan-potongan video itu ada kata-kata semoga Allah binasakan segera yang mengatakan dari orang-orang tersebut. Dia mengatakan Allah hanya nama, wujudnya adalah Muhammad. Bang, ada di YouTube itu. Di negeri kita. Dan ini bukan anak kira 1, 2. Banyak memang. Akidah wahdatul wujud. Ini warisannya Al-Jahmiyah. Sekali lagi, qatalahumullah, semoga Allah mematikan, membinasakan mereka semuanya. Sekali lagi, bagaimana mereka sangat kufurnya kepada Allah di negeri kaum muslimin. Mengatakan apa? Allah hanya sekedar nama, namun wujudnya adalah Muhammad. Ini akidah wahdatul al-wujud. Ini akidah kelompok Al-Jahmiyah. Qatalahumullah. Nah, maka sekali lagi, ini yang wajib kita sampaikan kepada kaum muslimin, hati-hati. Di negeri kita bukan hanya subur tanamannya, namun juga subur kelompok-kelompok sesat. Sampai seperti itu keyakinan apa? Mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian yang ke-83 masih sambungan. Poin 82 tadi, wal waqifah, ini yang sudah kita sampaikan, di antara sekte kelompok Al-Jahmiyah
adalah al-waqifah. Siapa mereka? Wahumul ladzina yaz'umun anna naqul innal Qur'an kalamullah. Ini diantara trik liciknya kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan, ya Al-Quran kalamullah, tapi kita nggak bisa mengatakan bukan makhluk. Ya, meskipun batinnya mereka mengatakan Al-Quran makhluk, hanya sekadar taqiyah. Dan ini seperti yang kita sampaikan tadi, taqiyah bukan hanya agamanya Syiah Rafidhah, Ahlul Bidah juga demikian. Dan diantaranya kata para ulama sekarang, kelompok harokah pergerakan Sururiyah, ya, mereka sebetulnya tidak klop, tidak pas dengan dakwah salafiyah. Namun karena dakwah salafiyah sekarang lagi laris manis, mereka pun menyusup casingnya salafi, namun mesinnya istilahnya dalamnya haroki. Muncul misalnya caci makian terhadap pemimpin. Ya, casingnya dai salafi, ya, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ada dai alil bidah meninggal, ya, bela sungkawa. Ya, salaf yang mana mengajarkan mereka hal demikian? Ya, hati-hati, kata para ulama, casingnya kayaknya salafi alus sunnah, namun ya isinya, terutama tadi postingannya, ceramahnya, bagaimana membela kelompok-kelompok pergerakan tanpa ya disadari oleh para pengikutnya yang GBLK. Nah, intinya sekali lagi, ini taqiyah yang ya sudah diwariskan oleh sebagian orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. Kelompok Jahmiyah mengajarkan demikian. Ketika mereka dibantah habis-habisan oleh ulama Ahlus Sunnah, ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, sepakat ulama salah membantah, mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Maka mereka cari retorika yang baru dengan mengatakan ya Al-Quran kalamullah, tapi kami nggak mengatakan makhluk atau bukan makhluk, meskipun hatinya mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, ini yang dinamakannya al-waqifah. Waqafah dari kata-kata waqafa yaqifu, berhenti. Hanya mengatakan Al-Quran kalamullah titik, tidak mau mengatakan bukan makhluk. Adapun Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Wahum syarul asnaf wa akhbatuha. Dan kata Imam Harab Al-Kinmani, mereka sejelek-jelek kelompok Al-Jahmiyah. Kenapa? Tadi kan ada taqiyahnya. Pura-pura sama dengan Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi di balik itu ada misi menyebarkan akidah Jahmiyah yang pertama, Al-Quran makhluk. Sama dengan kelompok Sururiyah yang ada sekarang ini, mereka sangat amat berbahaya, halus syubhat-syubhat mereka. Makanya kata para ulama, kalau mau ngetes mereka, kadang ngajarnya mirip dengan ulama, masyayikh, dai-dai, ustadz-ustadz salafi yang murni, yang sejati. Ya, akidah wasithiyah ngajar mereka. Ya, kadang juga ngajar akidah Thahawiyah, ngajar kitabut tauhid, ngajar usulul thalatha. Tapi coba antum perhatikan dalam 4 masalah, kata sebagai masyayikh. Ya, yang pertama dalam bab pemimpin kaum muslimin. Gimana ucapannya yang berkaitan dengan nasihat kepada pemimpin, dilompati atau tidak? Ya, masalah memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau sudah dilompati atau ada kata-kata memberontak terhadap pemimpin, itu ada khilaf di antara para ulama. Ini sudah ya sesat, ini sudah termasuk kelompok Sururi Haroki yang casingnya kalau Salafi sejati mengatakan semua kitab akidah sepakat mengatakan haram memberontak, mengkudeta pemimpin. Kita tantang dan ulama menantang, sebutkan satu kitab akidah salaf yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin. Tidak ada fihi qaulan, ada 2 pendapat, tidak ada. Alhamdulillah sudah kita sering sampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, lebih dari 20 tahun kita ngajar di Surabaya kitab akidah salaf
satu demi satu kita khatamkan. Tidak ada satupun yang membolehkan apa? Kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka kalau ada sudah kata-kata, ada dua pendapat, masalah memberontak, ya demikian pula kalau ada arah-arah mencela, mengkritik, boleh mengkritik pemimpin kalau tujuannya nahi mungkar, kalau nasihat nggak boleh. Nah ini sudah, ya casingnya kayak apa? Salafi, namun isinya haroki. Yang kedua dalam bab al-wala wal bara. Wala wal bara, loyalitas dan kebencian. Di atas apa? Kalau di atas golongan, ini kelompok harokah sudah tahu tokohnya sesat, dibela-bela, ya, ditutup-tutupi kesesatannya, apalagi dalam bab usulus sunnah, usuluddin, ya, dan seterusnya. Yang ketiga dalam bab hajrul mubtadi atau haramnya bermajlis dengan ahli al-bid'ah. Ya, kalau masih, enggak apa-apa, ambil baiknya saja. Nah ini sekali lagi contoh kelompok-kelompok apa? Harokah warisannya Hasan al-Banna atau kelompok al-ikhwan al-muslimin. Kemudian yang keempat diantaranya dalam usul ittiba'us sunnah wa nahyu anil bid'ah. Ya, dalam bab wajibnya ittiba kepada sunnah Rasul dan apa? Larangan berbuat al-bid'ah. Contoh yang dulu pernah kita bantah, ketika ada yang membunuh, yang mencelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada tulisan melawan yang mencaci maki Nabi dengan ittiba'us sunnah, maka dinyinyiri. Masa melawan yang mencaci Nabi dengan ittiba'us sunnah? Na'udzubillahi min dzalik. Ittiba'us sunnah dinyinyiri. Na'udzubillah. Sekali lagi, ini 4 prinsip dasar akidah salafiyah manhaj ahlus sunnah yang sangat nampak diselisihi oleh kelompok-kelompok harokah sururiyah, meskipun mungkin sebagian mereka tadi casing salafi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang ke-84 juga masih sambungan dari poin 82, masih sekte kelompok Jahmiyah wal lafdiyah wa humul ladina yaz'umun anna naqul innal qur'ana kalamullah. Kelompok lafdiyah mereka mengklaim bahwasanya betul Al-Qur'an kalamullah, walakin al-fadhana bil Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi poin ke-84, kelompok lafziyah, bagian dari sekte kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah, walakin al-fadhana bil Qur'an wa tilawatana wa qira'atana lahu makhluqah. Namun bacaan Al-Qur'an kami adalah makhluk. Ini yang kita sering sampaikan, mereka suka bersilat lidah. Ya, mereka ucapannya ada tadi yang tersembunyi dari kebatilan mereka. Mereka menyisipkan ajaran sesat mereka lewat retorika-retorika yang mengandung dua kemungkinan, hak dan batil. Ya, dan sudah kita sampaikan, Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Karena memang itu inti dari ajaran mereka. Meskipun dengan retorika yang berbeda. Kalau yang pertama mengatakan Al-Qur'an makhluk, sudah jelas kesesatan mereka. Ketika dibantah habis-habisan, cari retorika yang tersembunyi. Ya, yang samar-samar dengan mengatakan diantaranya bacaan Al-Qur'anku makhluk. Meskipun sama dengan yang pertama, Al-Qur'an apa? Makhluk. Makanya Imam Ahmad mengatakan yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk, dia apa? Pengikut Jahmiyah, karena itu yang diinginkan oleh mereka.
Kemudian Imam Ahmad mengatakan lagi, wa man qala laisa bimakhluk fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Kenapa dikatakan demikian? Karena salaf para sahabat tidak pernah mengucapkan kata-kata yang mengandung dua kemungkinan hak dan batil tersebut. Ditutup rapat-rapat Imam Ahmad ucapan mereka yang ingin menyusupkan akidah Al-Quran makhluk kepada umat. Imam Ahmad cerdas, Imam Ahmad paham ya, ucapan mereka ini memang sengaja dibuat untuk menyisipkan akidah Al-Quran makhluk. Ini kelompok al-lafziyah. Nah, meskipun sudah kita sampaikan, adapun Imam Bukhari beliau memperinci, karena memang kebutuhan akan memperinci, yaitu kata beliau, as-sautul qari, bacaan Al-Qur'anku itu ada dua makna. Yang pertama, as-saut, suaranya qari itu apa? Makhluk. Wal kalam kalamul bari. Adapun lantunan ayat yang terdengar itu kalamullah. As-saut sautul qari wal kalam kalamul bari. Itu kalau mau diperinci sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lain. Baik, kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Poin 85, warafidatu. Ini yang kita sampaikan tadi, nenek moyang kelompok sesat, di antaranya kelompok Syiah Rafidah yang sekarang punya ya negara Iran dan beberapa negara yang mereka tundukkan. Ya, qatalahumullah, semoga Allah hancurkan mereka. Kelompok Syiah Rafidah. Siapa mereka? Kalau di sini disampaikan di footnote poin ketiga, warafidatu ismun yutlaq ala kulli man rafadha imamata syekhin Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dinamakan Syiah Rafidah, yaitu dimutlakan kepada setiap yang menolak kekhalifahan Syekhain Abi Bakar wa Umar. Rafidah dari kata-kata rafadha yarfudu yang artinya menolak. Rafadha. Di antaranya kenapa dinamakan kelompok Syiah Rafidah? Karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Dan ini juga banyak sekte-sektenya. Namun intinya di sini siapa Rafidah? Alladzina yatabarraun min ashabin Nabi sallallahu, yaitu kelompok yang berlepas diri, yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok Syiah Rafidah. Mereka luar biasa bencinya kepada para sahabat Nabi sallallahu. Wa yasubbunahum, bahkan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu. Di antaranya tadi Abu Bakar wa Umar. Bahkan mereka menamakannya dengan sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Bahkan mereka menvonis Abu Bakar wa Umar di neraka, mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Makanya masihkah orang muslim ada loyalitas kepada mereka? Naudzubillah min dzalik. Ya, adakah orang muslim yang masih waras istilahnya memuja-muji mereka? Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya para ulama sangat getol membantah Hamas, kelompok Hamas yang ada di Gaza, karena mereka ya juru bicara mereka, tokoh-tokoh mereka bukan sekedar ya kedoknya ya mendapatkan bantuan, namun juga memuja-muji tokoh-tokoh Syiah Rafidah. Padahal ini yang dikatakan ulama salaf terdahulu. Mereka adalah manusia yang paling luar biasa bencinya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kaidah Rasul mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya. Namanya para sahabat Nabi. Kalau para sahabat Nabi dijelek-jelekan, berarti itu kembali kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi caci makian
Syiar Rafidah kepada para sahabat Nabi itu juga sama mencaci maki Nabi. Dan sudah kita pernah bawakan buku tokoh reformasi ya Syiar Rafidah Al-Khumaini Al-Halik laknatullah alaih. Dia mengatakan dalam kitabnya yang sudah kita bawakan di sini Kashful Asrar, bahwasanya kalau ya globalnya ya secara ringkasnya Nabi Muhammad biang kerok perpecahan umat karena beliau tidak menjelaskan kekhalifahan setelah apa? Beliau. Ini ucapan tokohnya apa? Syiar Rafidah. Sekali lagi, secara langsung atau tidak langsung ketika mereka mencaci maki para sahabat Nabi, itu juga sama mereka mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, masihkah ada orang Muslim yang waras yang berloyalitas mendukung Syiar Rafidah? Na'udzubillah min dzalik. Tidak lain yang mendukung mereka ya seperti ya misionarisnya mereka atau orang-orang yang na'udzubillah min dzalik ada kesesatan dalam diri mereka. Wa yantaqisunahum, melecehkan, menghina para sahabat Nabi SAW. Dan sekali lagi ini bukan tuduhan dusta, namun ini yang tertulis dalam kitab-kitab induk mereka. Sebagaimana kata Al-Kulaini dalam kitabnya ya Usulul Kafi, kana nasu ahla ridda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Semua para sahabat Nabi itu murtad kecuali 3. Di antaranya Salman, Al-Miqdad dan Ammar dan seterusnya. Tentunya dengan Ali bin Abi Thalib. Wa yukafiruna al-ummah, mereka mengkafirkan umat yaitu para sahabat Nabi yang dikatakan oleh Kulaini tadi. Illa nafran yasir, kecuali sedikit saja. Ya, kalau sudah Abu Bakar wa Umar dikafirkan, bagaimana dengan kita? Makanya mereka ini sebetulnya sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, munafiqun. Ya, kalau ada kesempatan mereka membantai kaum muslimin. Nah, walaisatir rafidatu minal islami fi syai'. Ini kesimpulannya, kata Imam Harab Al-Kirmani, kelompok Syiar Rafidah bukan dari Islam sama sekali. Dan ini bukan hanya ucapan Imam Harab Al-Kirmani, ini juga beliau wallahu alam mengambil dari sang guru yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Sudah kita sampaikan, Harab Al-Kirmani muridnya Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga sama. Fatwa beliau tentang Syiar Rafidah ketika beliau ditanya tentang orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kata Imam Ahmad rahimahullah, laisatir rafidatu minal islami fi syai'. Syiar Rafidah bukan Islam sama sekali. Bedanya jauh, bahkan kitab sucinya juga apa? Berbeda, dan itu ucapan mereka sendiri. Dalam kitab Usulul Kafi mereka mengatakan wa inna indana la mushaf Fatimah. Kami punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Dan kata mereka tidak ada satupun yang seperti dalam Al-Qur'an kalian. Apalagi mereka juga melecehkan, menuduh Al-Qur'an itu sudah tidak murni lagi. Sekali lagi, masihkah orang muslim loyalitas, masih memuji, masih mendukung mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Mereka a'da'u al-Islam. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah masih akan ada banyak pembahasan lebih lanjut masalah Syiar Rafidah dan sekte-sekte mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.